Ada dua zona kehidupan. Ada zona bebas hambatan, ada zona yang sangat banyak hambatan. Kita ada di zona mana? Tentu saja pilihan ada di tangan kita. Mereka yang sudah ikhlas, sudah sabar, sudah lapang, sudah menerima kehidupan apa adanya, sudah tidak kesal lagi, berarti mereka sudah ada di zona bebas hambatan. Orang-orang spiritual mengatakan zona ini adalah zona high energy. Jadi zona dengan energi yang sangat berlimpah. Sebaliknya mereka-mereka yang masih marah, kesal, kemurungsung, iri hati, cemburu, dan lain-lain, berarti dia sedang menempatkan diri di zona penuh hambatan. Itu yang disebut dengan zona low energy. Jadi zona dengan energi-energi rendah. Bisa dibayangkan ketika kita ada di zona bebas hambatan, tujuan cepat tercapai. Sedangkan kalau kita berada di zona yang penuh dengan hambatan, pasti kita akan selalu mendapatkan halangan dan rintangan untuk mencapai tujuan. Saya percaya semua kita yang ada di sini sebetulnya sekalipun belum sepenuhnya di zona bebas hambatan, tapi setidak-tidaknya sudah punya niat untuk berada di zona bebas hambatan itu. Berarti kita sedang menuju zona high energy. Oleh karena itu, atas karunia Allah yang luar biasa bagi kita, mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambungkan dulu ruhaniyah kita dengan ruhaniyah Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pernah mati, beliau tidak pernah hilang, beliau selalu ada, dan semoga barokah keilmuannya, barokah kerasulannya datang kepada kita dan membawa kita ke level high energy. Mari kita sampaikan sholawat padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah, seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ini saya akan berpijak dari satu pernyataan penting yang disampaikan oleh Einstein. Beliau menyatakan ada dua cara untuk menjalani kehidupan. Cara yang pertama adalah menganggap semua kejadian itu tidak ada yang ajaib. Cara yang kedua, kata Einstein, menganggap semua yang terjadi itu keajaiban. Paham? Ya, kalau paham memang yang bicarakan Einstein, jadi perlu diurai dulu. Ya. Cara yang pertama adalah menganggap semua kejadian itu tidak ada yang ajaib. Artinya jangan pernah berserah kepada kehidupan seakan-akan kehidupan itu yang mengatur kita. Ketika kehidupan dibiarkan mengatur kita, kita akan menjadi korban kehidupan. Tapi ketika kita sudah mencoba dan mampu mengendalikan kehidupan, berarti kita akan menjadi tuan di dalam kehidupan ini. Nah, sebetulnya dalam kehidupan ini ada dua tipe. Ada yang sudah menjadi tuan di kehidupan, ada juga yang masih sering menjadi korban kehidupan. Contoh yang sederhana, orang yang korban kehidupan, misalkan dia marah, ya, lalu kemarahan dia itu seakan-akan karena ada orang lain yang memicu dia marah. Itu korban kehidupan.
karena dia tidak bisa mengendalikan kehidupan. Padahal sebetulnya kemarahan yang dijalani oleh seseorang itu karena bibit kemarahannya memang sudah ada di dalam. Jadi kemarahan itu bukan faktor luar sebetulnya. Faktor luar itu hanya menstimulasi saja. Sebetulnya ya bisa direspon, stimulasinya bisa tidak. Tapi sesungguhnya seseorang menjadi marah itu karena di dalam dirinya sudah ada bibit-bibit kemarahan. Nah pertanyaannya, bibit kemarahan itu dari mana? Bibit kemarahan itu dia bisa dapat dari kehidupan dia sebelum dia lahir kembali di kehidupan yang sekarang. Ada akumulasi energi yang menumpuk di masa lalu. Tapi bisa juga di kehidupan yang sekarang. Bisa warisan dari lingkungan, dari keluarga, dari pola-pola yang menanamkan kebencian atau kemarahan, dan itu masuk di alam bawah sadarnya. Nah bibit itu kemudian menjadi tumbuh subur karena disirami oleh siraman-siramannya. Ada tayangan televisi yang menayangkan kebencian, tayangan televisi yang menayangkan kebrutalan, kejahatan. Itu sebetulnya ketika dia melihat tayangan televisi secara tidak sadar, sebetulnya dia sedang menyirami bibit kemarahan yang sudah ada sebetulnya di dalam dirinya. Dan itu yang kemudian menjadi sangat labil. Ya. Ketika ada stimulasi yang sedikit saja dari luar, kemudian dia sangat mudah sekali untuk memuntahkan kemarahan itu. Dan biasanya dia sangat kesal kepada orang yang di luar. Padahal sebenarnya kekesalan itu bibit yang ada di dalam. Nah, lalu dia merasa menjadi korban dari kehidupan karena dia gagal menjadi tuan di dalam kehidupan itu sendiri. Ya. Sederhana sekali sebetulnya, orang yang di dalam hatinya ada marah pasti akan selalu kesal. Dan orang yang di dalam hatinya ada sabar pasti akan selalu syukur. Jadi sebetulnya hati kita mau ditaruh low energy atau high energy kan terserah kita sebetulnya, ya. Makanya kita mau milih jalur bebas hambatan atau jalur yang terus-menerus ada hambatan. Begitu kita mengambil jalur yang banyak hambatan, hambatan ini akan menjadi sandungan untuk segala hal. Sandungan finansial itu dari rasa kesal, ya, dari kemarahan yang di dalam, dari low energy. Kemudian hubungan relasional, hubungan dengan orang, ya, sering terputus, atau hubungan finansial dan lain-lain. Apalagi hubungan spiritual. Spiritual tidak mungkin ya bisa dicapai seseorang yang menempuh jalur di banyak hambatan. Spiritual itu hanya miliknya orang yang sudah bebas hambatan. Spiritualitas itu berarti sudah bebas hambatan. Spiritualitas berarti dia sudah memilih jalan yang bebas hambatan. Ya, silakan dipilih mau milih jalan yang mana. Sebetulnya pilihan itu bukan soal A atau B, tetapi kita harus menceburkan diri. Orang yang tidak pernah berani untuk tersesat pasti tidak akan pernah menemukan jalan baru. Jadi jalan baru itu hanya diperuntukkan untuk mereka yang berani tersesat. Jadi dia ketika mencoba nyetir sendiri, kemudian kesandung-sandung, ya, pasti dia akan menemukan jalan baru. Berbeda sekali dengan kalau dia disetirin orang. Ya, tahu-tahu udah nyampe misalkan, dia tidak punya pengalaman. Ketika kita disupiri orang, berapa kali pun kita melempuh jalan itu, tetap saja kita nggak hafal. Sama seperti mau datang ke rumah saya di Sariwangi itu, masih selalu harus pakai pemandu karena takut tersesat. Kalau takut tersesat terus, ya tidak akan sampai di rumah saya. Karena rumah saya memang dipilih oleh saya dulu hanya untuk orang-orang yang berani tersesat. Itu pasti akan sampai. Karena itu menjadi simbolik untuk keilmuan ini. Simbolik untuk keilmuan ini. Makanya sampai sekarang ada orang yang bertanya, kenapa Bapak tidak di jalan sentral, di pesantren saja? Kan gampang mencarinya. Karena dia ingin mendapatkan yang tinggi dengan gampang. Itu tidak ada hukumnya di spiritual. Sesuatu yang tinggi itu pasti ada pengorbanan, karena hidup tidak ada yang gratis. Itu yang disebut dengan kekekalan energi. Jadi saya percaya bahwa kalau ada orang yang berkali-kali datang ke rumah saya, itu kemudian karena keputusasanya tidak jadi. Apalagi ketika dia tidak punya keberanian untuk tersesat, dia tidak akan menemukan jalan.
Saya percaya bahwa semua orang yang sekarang mendengarkan ceramah saya, ini orang-orang yang berani tersesat sebetulnya. Lalu menemukan jalan spiritual yang lurus, itu jalan Shiratal Mustaqim. Saya yakinkan bahwa jalan Shiratal Mustaqim hanya diperuntukkan untuk mereka yang berani tersesat. Yang tidak punya keberanian untuk tersesat, ya tidak mau mencoba, terus saja berasumsi kehidupannya, takut ini, takut itu. Tidak ada sebetulnya spiritualitas untuk orang takut. Sedikit saja punya keberanian untuk berbuat, walaupun banyak takutnya, itu sudah keberanian yang sebenarnya. Siapa pemberani itu? Pemberani itu adalah orang yang berbuat walaupun agak takut-takut. Itu lebih berani daripada orang yang tidak berbuat sama sekali. Lalu itu yang menyebabkan dia menjadi pemberani yang sesungguhnya. Gitu. Ya, ada dua jalan untuk menghadapi kehidupan. Yang pertama adalah menganggap bahwa tidak ada kejadian yang ajaib. Sebenarnya Einstein sedang berpesan kepada kita, semua kejadian itu kita sendiri yang harus merekayasa. Semua kejadian itu kita sendiri sebetulnya yang menciptakannya. Makanya kita sudah berbicara di episode sebelumnya tentang hukum tarik-menarik. Ketika kita memikirkan, merasakan, bahkan berulang-ulang mengatakan sesuatu yang kita tidak suka, maka yang tidak kita suka itu akan terus-menerus berulang-ulang akan hadir dalam kehidupan kita. Itu adalah hukum tarik-menarik. Jadi aneh sekali kita ini inginnya yang menyenangkan, tapi yang selalu dibicarakan yang tidak menyenangkan. Gitu kan? Inginnya tak terbatas, tetapi yang selalu kita bicarakan semua yang terbatas. Jadi sebetulnya ada suatu barrier, ada jarak yang jauh antara keinginan dengan ya pelaksanaan untuk mencapai keinginan, gitu. Sama seperti orang ya dari awal sudah berpikir, nggak mungkin saya bisa beli mobil, tapi dia kerja keras dari Jumat sampai Jumat. Dari minggu sampai minggu, sampai jam 11 malam dia masih kerja. Tapi pikiran tentang tidak mungkin beli mobil masih ada. Jadi sebetulnya dia sedang mendelete semua usahanya karena dia tidak bisa ya membuat pikiran yang baik. Jadi sebetulnya cara untuk mengubah nasib yang paling bagus, mengubah pikiran dan perasaan kita dulu. Setelah perasaan dan pikirannya diubah, baru kita melakukan sesuatu. Nah, sesuatu yang kita lakukan itu sebetulnya bukan untuk mencapai yang kita inginkan. Karena tugas dari Allah cuman kamu jalani saja. Kalau soal mencapai atau tidak kan urusan Allah, gitu. Tapi pasti setiap yang menjalani pasti dia akan mencapai. Itu yang pertama. Jalan yang kedua kata Einstein adalah dengan menganggap semua yang terjadi itu suatu keajaiban. Jadi kalau sudah terjadi itu keajaiban. Maksudnya jangan turut campur kita menyatakan diri dengan mengatakan bahwa ini terjadi karena campur tangan saya. Jadi Einstein sangat spiritualis. Cuman beliau menggunakan kata-kata yang sangat tinggi ya. Artinya untuk memahami bahasa Einstein kita harus membreakdown ke dalam bahasa kita. Jadi saya sedang memecahkan ya teka-tekinya. Ini rumus sebutnya, rumus Einstein. Ya, cuman rumus ini tidak dalam bentuk matematik, tapi dalam bentuk formula pernyataan yang sebetulnya ya kalau kita masuk ke dalam dirinya Einstein secara pribadi, secara personal, secara spiritual, kita bisa dapat maknanya. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah orang yang menganggap bahwa tidak ada kejadian yang ajaib. Kalau kita sudah begitu, berarti kita sedang merekayasa semua kejadian. Betul? Berarti ada upaya kita sebetulnya untuk menciptakan kejadian. Rekayasa itu dimulai dengan mempositifkan pikiran, mempositifkan perasaan, dan mempositifkan semua kata-kata yang kita ucapkan agar itu menjadi suatu yang positif. Sehingga hasilnya akan positif. Nah, upaya kita artinya dibutuhkan karena tidak ada yang ajaib. Jadi kalau kita tiba-tiba merasa, aduh, saya dapat anugerah apa sekarang? Sebetulnya kita yang menarik itu, cuman kita tidak sadar. Kita pernah menariknya, cuman mungkin di kejadian yang lalu. Atau menarik lewat perilaku kita yang kita tidak rasakan. Misalnya gini, kita pernah menolong seseorang, tulus ikhlas, setelah itu kita melupakannya. Gitu.
Justru ketika kita menolong seseorang, berarti kita sedang membaikkan diri kita sendiri lewat orang. Sebetulnya kita pasti akan dibaikan oleh semesta ini. Kapan? Allah punya jadwal sendiri di luar jadwal kita. Tapi kalau kita ingin selalu timbal baliknya sekarang, ya kita akan terjebak sendiri. Itu kita sedang memasuki jalur yang low energy. Makanya kita harus memasuk jalur yang high energy. Kalau sudah sudah berbuat baik pada orang lain, ikhlaskan. Sudah, nggak usah dipikirkan. Itu sudah sedang menampung, sebetulnya sedang mengundang ya semua keterbatasan energi untuk hadir di dalam diri kita. Yang kedua, Einstein mengatakan ya, bisa dijalani kehidupan ini dengan menganggap semua yang terjadi adalah suatu keajaiban. Artinya apapun yang terjadi itulah keajaiban. Artinya lepaskan ya segala rasa yang menyebabkan kita seakan-akan memiliki jasa di situ. Itulah ucapan alhamdulillah yang di Quran surat Al-Fatihah yang kemudian disarikan dalam bahasa sains oleh Einstein. Jadi sebetulnya saya sangat appreciate pada Einstein, dan beliau itu sebenarnya sudah mengamalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kan beliau mengatakan dalam sehari 100 kali aku mengingatkan diriku bahwa sesungguhnya aku sangat bergantung kehidupanku pada orang lain. Teori relativitas, efek fotolistriknya Einstein itu bukan hasilnya sendiri. Makanya ketika beliau mendapatkan hadiah Nobel ya tentang efek fotolistrik, kan ucapan terima kasih beliau itu disampaikan kepada Max Planck. Karena teori kuantum pertama kali yang mengemukakan adalah Max Planck. Ya. Itu artinya teori-teori fisika pun sebenarnya tidak ada yang mandiri. Semua pasti ada latar belakang. Sama seperti seorang peneliti melakukan satu penelitian, pasti adalah yang melatar belakanginya. Bisa penelitian orang lain, ya kan? Bisa. Tidak ada orang bikin penelitian langsung saja begitu. Sekarang ya lembaga riset, ya pengembangan, ya di suatu korporasi siapapun itu kan pasti pesanan. Ada latar belakang yang menyebabkan penelitian itu dilakukan. Jadi oleh karena itu maka kita tidak pernah bisa bergantung lepas kebergantungan pada siapapun. Ya, roti yang di depan saya saja ini beberapa ribu orang yang berjasa mengantarkan ke depan saya. Betul nggak? Siapa yang bikin gulanya? Siapa yang menanam tebunya? Betul nggak? Iya, di situ ada garamnya, ada tepungnya. Ya, siapa yang menanam sagunya? Siapa yang kemudian mengolah sagunya? Bagaimana cara mengolah sagu? Berapa ribu orang yang terlibat di situ? Jadi tidak mungkin ya kita hidup sendiri. Nah oleh karena itu, kenapa Einstein mengatakan, aku mengingatkan diriku 100 kali dalam sehari bahwa kehidupanku bergantung pada banyak orang. Itu aku lakukan untuk memotivasi diriku agar aku bisa melakukan kebaikan sebagaimana kebaikan yang orang lakukan untukku. Jadi sebetulnya itu yang disebut dengan membayar utang budi, ya. Membayar utang budi itu tidak usah face to face, tidak usah antar person, ya. Tetapi sebetulnya ketika kita melakukan kebaikan pada seseorang, lupakan saja karena semesta sudah tahu. Semesta itu merekod semua kebaikan kita, dan suatu saat tabungan energi yang disimpan dalam medan semestanya akan dikembalikan. Contoh sederhana saja. Kalau saya angkat ini barang ini ke atas, waktu saya mengangkat barang ini ke atas, perhatikan saya perlu energi nggak? Perlu untuk melawan gravitasi, betul nggak? Begitu saya lepaskan barang ini, maka dengan sendirinya energi yang ditabung tadi, yang disebut dengan potensial energi, akan berubah menjadi kinetik energi. Artinya diubah kan, dari energi potensial menjadi energi kinetik. Artinya apa yang kita tabung akan dikembalikan. Jadi semesta ini semua merekod semua tabungan kita, ya, dan itu akan dikembalikan pada saatnya dengan cara yang tepat. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Semua tabungan kebaikan akan dikembalikan, semua tabungan keburukan pun akan dikembalikan. Ya, semua itulah semesta yang sangat luar biasa, ya. Jadi Tuhan Rabb al-Alamin telah menciptakan semesta sedemikian luar biasa. Gitu. Nah, sekarang pilihannya kita mau ada di jalur mana? Ya, mau ada di jalur mana? Mau di jalur bebas hambatan dan di situ keberlimpahan mulai datang, atau di jalur banyak hambatan dan di situ justru yang akan datang adalah masalah. Gitu.